la nabiyya rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kurang lebihnya kita bisa berkumpul dalam lingkaran ilmu, yang mana memang ini menjadi safari dakwah Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, baik dari unsur direksi, baik dari unsur unit Al-Wildan 1, 2, 3, 4, dan insya Allah akan ada Al-Wildan berikutnya, dan mudah-mudahan seluruh sivitas akademika, bukan hanya para wali murid, anak-anakku semua di seluruh cabang Al-Wildan, para orang tua baik Abi maupun Umi, dan juga dari teman-teman pegawai dari seluruh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tak luput pula dari teman-teman yang memang bergabung, yang sudah dari pagi bahkan dari semalam sudah meminta link dan sebagainya dari umum, dan alhamdulillah mudah-mudahan seiring berjalannya waktu berangsur-angsur silahkan bergabung. Kita buka dengan khalayak ramai kajian ini, bahwasanya memang kajian ini kita peruntukkan untuk pertama sivitas akademika Al-Wildan, yang kedua untuk umum yang menghadirkan berbagai narasumber, dan alhamdulillah pada pertemuan ini kita akan coba mendapatkan ilmu dari Ustadz Firanda Andirja yang memang menjadi bagian dari safari dakwah ini. Beliau akan mengisi 3 termin nantinya. Perlu kita ketahui beliau akan mengisi 3 termin. Ada termin pertama di pekan ini, termin kedua insya Allah akan di akhir bulan ini, dan termin ketiga dan mudah-mudahan kita doakan di Desember nanti. Baik, tema untuk Ustadz Firanda Andirja bahwasanya akan menggali terkait juga dengan mendidik anak secara Islami. Beliau secara spesifik akan menggali kitab, yaitu kitab tarbiyah untuk anak, Tarbiyatul Allah, dan yang akan nanti dipaparkan menjadi 3 termin, dan mudah-mudahan semua konstituen, semua partisipan bisa mengikutinya dengan baik. Untuk sivitas akademika, perlu kita ketahui pegawai, orang tua, ataupun peserta didik, kita akan ada absensi, dan juga kita akan ada resensi, yang memang di seluruh unit sudah kita fasilitasi lewat G-Form, dan mudah-mudahan semuanya bisa menyimak, dan ini menjadi bagian dari unsur mata pelajaran yang memang harus nanti akan dikumpulkan di masing-masing wali kelas ataupun guru mata pelajaran, sehingga setiap unit bisa merekapitulasi semuanya. Syukron sekali lagi, urgensi pertemuan ini semata-mata untuk dakwah di bidang sunnah, dalam apa? Dalam sebagian parenting untuk mendidik anak di masa pandemik ini, bagaimana peran aktif orang tua di masa pandemik ini, bagaimana peran porsi daripada para pendidik di masa pandemik ini, yang mudah-mudahan ini kita kaji secara komprehensif begitu ya. Ini kita kaji secara komprehensif, dan mudah-mudahan 3 sesi ini terbahas dengan tuntas. Syukron sekali lagi kepada Ustadz kita, Ustadz Firanda, yang sudah menyempatkan waktunya untuk Al-Wildan secara keseluruhan, baik dari Al-Wildan 1 yang ada di Gading Serpong, Al-Wildan 2 yang ada di Bekasi, Al-Wildan 3 yang ada di Ciater BSD, dan Al-Wildan 4 yang ada di Lebak Bulus. Dan kita doakan lagi akan ada Al-Wildan berikutnya, Al-Wildan 5 yang ada di Ben Hill, Al-Wildan 6, 7, 8, 9, dan 10. Sekali lagi, teman-teman di sini, para pegawai, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, dan juga Abi, Umi, maupun teman-teman yang umum yang sudah bergabung hadir, syukran sekali lagi sudah bergabung, dan mudah-mudahan pada pertemuan siang ini, dan insya Allah 1 jam ke depan beliau akan memaparkan materi, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuka dalam sesi diskusi. Demikian pembukaan dari saya, dan kita lanjut lagi ke Ustadz Syafiq. Silakan Ustadz Syafiq. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Agus. Terima kasih atas mukaddimahnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut tahun ajaran baru 2021-2022, kami dari Al-Wildan Islamic School alhamdulillah telah membuka pendaftaran siswa baru. Nah, berhubung
bersama dengan Ana di siang hari ini Al-Ustadz Agus sebagai Direktur Al-Wildan 2 Bekasi. Kita ada kesempatan untuk sedikit bertanya-tanya dengan beliau perihal pendaftaran siswa baru. Ya. Baik Ustadz, Ana sedikit bertanya nih sama Insyaallah. Ustadz. Fadal Ustaz Syafiq. Kan gelombang pertama sudah dibuka ya Baik, Ustaz. pendaftarannya. Baik, Ustaz. Boleh dijelaskan sedikit bagaimana prosedur pendaftaran, kemudian jadwal gelombang 1, gelombang 2 dan nanti tesnya bagaimana ya? Kita Baik, tahu Ustaz. sekarang di masa pandemi ini Baik, Ustaz. mungkin tesnya online kah atau offline, bagaimana? Tafadhal Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Syafiq. Syukran teman-temanku semuanya. Al-Wildan 2 Bekasi sudah diperkenankan untuk memaparkan presentasi ini dan alhamdulillah bahwasanya memang kita bagian dari Al-Wildan Islamic School seluruhan Bekasi hadir di tengah-tengah kita semua. Kita beralamat di Jalan Alinda Raya di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara masuknya ya. Jadi kalau akses untuk kendaraan itu lewat pintu tol Bekasi Barat gitu. Bagi para abi umi yang memang menyaksikan saat ini, silahkan bila ingin survei di sekolah kami, tafadhol, waktu dan tempat selalu terbuka untuk abi dan umi. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita terdiri dari 3 unit, ada TK, SD, dan juga SMP. Al-Wildan Bekasi hampir sebagian besar pesertanya dominan dari tingkat SD Ustaz Syafiq. Dari SD. SD itu sudah hampir kurang lebih ada hampir mencapai 500 dan SMP 140 kurang lebih dan TK hampir 30. Jadi Al-Wildan Bekasi besar dengan dominasi unit SD dan alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini kita akan coba progres menerima hampir 175 Ustaz. Masya Allah. 175 dan mudah-mudahan akhir bulan ini juga kita akan mengadakan tes PPDB Ustaz ya. Tes PPDB dan kita melayani untuk offline dan online juga Ustaz. Offline dan online. Begitu ya. Untuk pendaftaran silahkan yang ingin survei ke office kita, ke sekolah kita, pintu selalu terbuka dari hari Senin sampai hari kerja begitu ya, Senin sampai Sabtu dan Ahad pun bisa kita kondisikan dengan online Ustaz. Dan mudah-mudahan akhir bulan ini pun kita akan adakan tes sehingga jelas-jelas sudah begitu ya. Sudah hampir setengah perjalanan dan setengah populasi dari 175 ini hampir sebagian besar kita terima. Begitu Ustaz ya. Alhamdulillah, itu baru gelombang pertama ya Ustaz? Betul Ustaz, betul. Gelombang kedua nanti akan dibuka lagi atau jika masih ada kuota? Betul Ustaz. Kita akan membuka jika ada kuota nanti Ustaz ya. Kuota, Ketika masih dibutuhkan di antar unit itu Ustaz, gitu kurang lebih Ustaz. Oh, taib. Kalau boleh tahu informasi Ustaz mengenai cabang dari Al-Wildan itu sendiri ya. Baik. Ya, di mana gitu? Mungkin pemirsa Baik, Ustaz. bisa mendengarkan dari antum. Jadi kurang lebih Ustadz kita ada sekitar saat ini tahun ini kita membuka PPDB di 5 cabang Ustadz. Yang pertama adalah di Al-Wildan 1 yaitu di Gading Serpong. Ini ada 2 gedung ya, satu di Jalan Bidar dan juga Jalan Layar. Lalu di Al-Wildan 2 kita ada di Bekasi Ustadz. Di Al-Wildan 3 kita ada di BSD City. Dan Al-Wildan 4 kita ada di Lebak Bulus. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Dan Al-Wildan 5 alhamdulillah masih masih terus kita buka pendaftaran ini di daerah Ben Hill Jakarta Pusat tepatnya begitu Ustaz. Ben Hill, ya. Begitu Ustaz. Nanti akan ada yang di Serang, akan ada yang di Depok, akan ada yang di Jakarta juga. Mungkin kita doakan yang di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Jadi memang proyeksi Al-Wildan ke depannya kita akan go nasional, begitu Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan di setiap pulau kita akan buka begitu Ustaz ya, kurang lebih. Masya Allah ya. Ya, semoga Al-Wildan Islamic School kedepannya menjadi mercusuar pendidikan Islam di Indonesia, insyaallah. Amin. Amin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mungkin informasi lebih lanjut berkenaan dengan PPDB penerimaan siswa baru bisa lebih lengkapnya menghubungi kantor cabang masing-masing atau mengunjungi website Al-Wildan Islamic School. Sebelum kita mulai kajian kita tausiah kita bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala, kami sampaikan sedikit di sini. Nanti insya Allah di sesi akhir akan ada
beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Jadi jika ada pertanyaan silahkan langsung diketikkan melalui Q&A. Nanti kami akan menyortir jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Tapi Ustaz, mungkin waktu sudah hampir mulai. Siap. Kita bisa Baik. menghubungi pihak Baik. UFA. Siap, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Firanda. Sudah bisa bergabungkah di tengah-tengah kami, Ustaz? Insyaallah, Ustaz. Videonya belum dibuka. Videonya belum dibuka. Alhamdulillah, syukran, Ustaz. Oke deh, ya alhamdulillah. Oke, sudah ya, sudah. Ya, Ustaz, bagaimana? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Ustaz. Dan Halo. Islamic School yang terdiri dari 4 unit dan insya Allah kajian ini terbuka untuk umum, Ustaz ya. Ya. Tema pada siang hari ini kita mendidik anak secara Islami dan nanti akan dipandu oleh Ustadz untuk kitab tarbiyah untuk anak, Ustadz ya. Insya Allah kita tadi setelah diskusi akan ada 3 sesi pertemuan, Ustadz ya. 2 atau 3 lah insya Allah, nanti dilihat. Alhamdulillah, 2 atau 3. Syukran Ustadz, tafadhol waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kepada ikhwan-ikhwan sekalian dan akhwat, para al-aba dan al-ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wali-wali murid ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka untuk membahas pembahasan yang sangat penting tentang mentarbiyah anak-anak ya. Bagaimana metode Islami atau al-manhaj nabawi dalam mentarbiyah anak-anak ya. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita semua yakin agama kita sempurna ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguhnya aku pada hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ya, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Oleh karena tidak ada sesuatu pun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kecuali Islam telah mengajarkan ya dengan lengkap ya. Termasuk di antaranya masalah mendidik anak-anak. Ya, kita dapati kecenderungan sebagian orang ingin mendidik anak-anaknya dengan metode barat misalnya, atau metode psikologi yang mungkin disampaikan oleh orang-orang barat ya. Padahal kita tahu dalam Islam pembahasan tentang tarbiyah anak-anak juga lengkap dan komprehensif. Insyaallah nanti akan kita sampaikan ya. Oleh karenanya saya mengajak para ikhwan dan akhwat, para ummahat untuk memperhatikan ya pembahasan ini karena ini penting bagi kita semua. Kita tahu adalah anak-anak adalah kebahagiaan kita ya. Makanya dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan mengambil nyawa anaknya, Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil ruh dari buah hatinya? Yaitu Allah menamakan anak-anak dengan buah hati. Ya, dan itu benar ya. Samaratul fuad, yaitu kita tahu betapa cintanya kita kepada anak-anak, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia ya. Makanya Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Bahwasanya manusia dihiasi oleh Allah mencintai wanita dan juga mencintai anak-anak. Jadi anak-anak adalah sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Oleh karenanya mendidik mereka memang butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Dan saya ingatkan bahwasanya anak-anak ini adalah aset terbaik bagi seseorang, aset terbaik bagi seseorang. Ini sering saya sampaikan dalam banyak pengajian ya. Kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh ya, maka betapa bahagia yang kita di dunia. Sebelum di akhirat, di dunia kita mendapati anak-anak yang soleh, yang mungkin taat, kalau kita bilang dia dengar, menyenangkan hati orang tua, maka seakan-akan kita mendapatkan surga yang disegerakan. Itu benar ya. Saya lihat anak-anak Masya Allah, satu mulai hafal Quran, satu
apa namanya, membantu orang tua, satu pandai masak mungkin yang perempuan ya, yang satu pandai bersih-bersih rumah ya. Bahkan dalam sedikit kenakalan mereka yang mungkin saling mengganggu antara kakak dan adik, ada kebahagiaan kita lihat mereka terkadang ribut sana ribut sini, apalagi kita lihat mereka bertengkar aja terkadang kita sudah bahagia, apalagi lebih daripada itu ya. Jadi anak-anak merupakan buah hati orang tua. Ya. Kemudian anak-anak saya katakan aset terbesar bagi kita kalau kita sudah di alam barzakh. Sudah alam barzakh ya, kita sudah tidak bisa beramal lagi, maka Nabi SAW ingatkan di antara aset paling berharga adalah anak soleh. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia maka terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal. Yang di antaranya sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, amalan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Di sini Rasulullah SAW tidak berkata kakaknya yang mendoakannya, atau adiknya yang mendoakannya, atau tetangganya yang mendoakannya, atau ustadznya yang mendoakannya, atau muridnya yang mendoakannya, atau teman pengajian yang mendoakannya. Nabi mengatakan waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Padahal kita tahu kalau orang sudah meninggal, siapapun yang mendoakan bermanfaat. Misalnya saya meninggal, terus tetangga mendoakan saya, siapapun yang mendoakan saya, bahkan saya tidak kenal dia mendoakan saya, bermanfaat. Karena doa seorang muslim kepada muslim yang lain setelah meninggal dunia bermanfaat, masih hidup bermanfaat, meninggal juga saya bermanfaat. Tetapi kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan anak soleh yang mendoakannya? Kenapa Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang paling setia mendoakan kita kecuali anak yang soleh ya. Saya sering sampaikan ada tiga orang yang sering mendoakan kita. Orang tua, pasangan hidup kita, dan anak kita. Ini tiga orang yang setia dan tulus ketika mendoakan. Orang tua, istri kita atau suami kita, dan anak-anak kita. Inilah tiga golongan yang sangat tulus mendoakan kita. Ya. Adapun kawan, jarang mendoakan kita ya. Kakak dan adik kita mungkin tidak senantiasa mendoakan kita ya. Guru kita apalagi belum tentu mendoakan kita, murid-murid kita belum tentu mendoakan kita. Tapi tiga golongan ini yang selalu setia mendoakan kita, orang tua, istri, dan anak. Kenapa? Karena hubungan kita sangat erat dengan mereka dan ada timbal balik jasa antara kita dengan mereka ya. Adapun orang tua kita, biasanya mereka lebih dahulu dipanggil oleh Allah sebelum kita. Justru kita yang harus mendoakan mereka. Tapi ketika mereka masih hidup, mereka sering mendoakan kita. Ya. Biasanya orang tua dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal dua yang setia, pasangan hidup kita sama anak kita. Kemudian pasangan hidup kita ya dia mendoakan kita ya, tapi tidak lama kemudian mungkin dia akan menyusul kita pula ya. Wallahu alam dia setia mendoakan kita setelah kita tiada atau tidak ya. Bisa jadi seorang wanita meninggal dunia, kemudian suaminya nikah lagi. Apakah dia masih mendoakan istrinya atau tidak? Wallahu alam bishawab ya. Demikian juga seorang lelaki mungkin meninggal, kemudian istrinya menikah lagi, ya. Mungkin apakah dia masih mendoakan suaminya atau tidak? Allah alam bishawab. Tetapi biasanya pasangan hidup sering mendoakan pasangannya. Tapi yang paling memungkinkan setelah kita meninggal adalah anak-anak. Dan anak-anak yang setia mendoakan kita hanya yang soleh. Yang tidak soleh, jangankan mendoakan kita, mendoakan dirinya saja dia jarang. Dia jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak soleh, apa yang mau kita harapkan? Mungkin dia berhasil dari sisi dunia, mungkin dia seorang kaya raya, seorang direktur, seorang pejabat. Tapi kalau dia tidak soleh, ya jangankan mendoakan kita, mendoakan diri dia sendiri jarang. Makanya ketika Nabi mengatakan waladun soleh yad'u lahu, anak soleh mendoakan, ini isyarat dari Rasulullah SAW agar kita berusaha mewujudkan untuk memiliki anak yang soleh sebisa mungkin. Karena ini aset yang terbesar. Aset yang terbesar. Jadi dia yang setia mendoakan kita. Dia setia mendoakan kita. Kalau kita di kuburan, alam barzah, apa yang kita perlukan? Kita perlukan doa. Itu yang kita perlukan doa. Mau apa lagi? Ya. Belum lagi kalau anak soleh kita ternyata dia mengumrahkan kita atau dia menghajikan kita. Ya, kemudian belum lagi kalau dia bersedekah atas nama kita. Kalau dia punya uang banyak mungkin bikin masjid dengan niat untuk kita. Maka semua ini pahala sampai kepada kita. Ya. Ini sisi pertama. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh ini sisi pertama. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak kita, kalau itu merupakan andil kita dalam menjadikan dia anak soleh,
entah kita yang mendidiknya, entah kita yang masukkan ke pondok, entah kita panggilkan guru ngaji, ya. Tapi kita yang punya andil untuk mendidik dia menjadi anak soleh, maka seluruh amalan dia, pahalanya mengalir juga kepada kita sebagai orang tua. Ya, kepada kita sebagai orang tua. Dan ini adalah sikap cerdas dari seseorang untuk bisa efisien dalam memperoleh pahala yang banyak. Makanya saya sering sampaikan, bayangkan jika kita punya anak 5, misalnya anak 5, itu anak kita soleh semua. Anak kita soleh semua. Setelah kita meninggal dunia, mereka masih hidup mungkin 40 tahun setelah kita meninggal. Bayangkan, berarti kita punya sumber pahala dari 5 orang. Masing-masing 40 tahun. 40 kali 5 orang, 200. Berarti kita punya sumber pahala berapa? Sekitar 200 tahun. Dari 5 orang anak yang soleh, masing-masing 40 tahun. Karena semua yang mereka kerjakan berupa amal soleh, akan ngalir kepada orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena kita yang memotivasi mereka untuk beramal soleh, kita yang mendidik mereka, kita yang berjuang, kita yang berdoa agar mereka menjadi anak soleh. Maka ketika mereka jadi anak soleh dan mereka beribadah, ya, selain mendoakan kita, maka pahala mereka juga akan mengalir kepada kita sebagai orang tua. Belum di akhirat. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sebagaimana dalam surat Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, ya, dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kalau orang tua levelnya tinggi, anak-anak levelnya di bawah, maka Allah akan alhaqna bihim. Allah akan susulkan anak-anak kepada orang tua sehingga level mereka sama. Sehingga level mereka sama di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi ganjaran dari orang tua. Misalnya antara ayah dan anak, ayahnya misalnya atau ibunya di level 7 di surga misalnya, anaknya ternyata level 3, maka karena karunia Allah Subhanahu wa taala, anak-anak bisa diangkat levelnya level 7 sejajar dengan orang tua tanpa mengurangi pahala orang tua. Dan kata para ulama, ini berlaku sebaliknya. Ini berlaku sebaliknya, antara anak dan orang tua saling memberi manfaat, saling beri syafaat pada hari kiamat kelak. Ini berlaku sebaliknya karena makna zurriyah dalam bahasa Arab mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, ya, mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, ya. Oleh karenanya sebaliknya pula, jika anak-anak kita ternyata lebih soleh daripada kita dan mereka memiliki level yang tinggi di surga, ya, maka kita bisa disusulkan oleh Allah sejajar dengan mereka. Dan tentu ini adalah kebahagiaan tersendiri tatkala kita bisa dikumpulkan bersama anak-anak dan keluarga di akhirat kelak. Inilah ikhwan dan akhwat para wali-wali murid, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang motivasi kita untuk bagaimana semangat mendidik anak-anak kita. Dan saya katakan tadi, karena ini aset terbesar bagi kita, ya, maka untuk bisa menuju ke arah sana, mempunyai anak yang soleh, butuh perjuangan. Perjuangan, pengorbanan, ya, bukan cuma pengorbanan harta jelas kita berkorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, menahan emosi, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Tapi semua itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang berhasil atau tidak berhasil, anak kita soleh atau tidak soleh, itu hidayah di tangan Allah. Anak kita soleh atau tidak soleh, kita dapat pahala besar karena mendidik anak-anak, ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Taib, itu mukaddimah yang saya sampaikan mengenai pentingnya kita mendidik anak-anak. Yang berikutnya, dikhususkan kepada para orang tua, bahwasanya tarbiyah, mendidik anak-anak itu kewajiban yang Allah bebankan di pundak kita masing-masing. Setiap kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Istri, anak-anak, tanggung jawab kita. Kita berusaha mendidik mereka. Kita berusaha mentarbiyah mereka. Ya, karena Islam tidak mengajarkan kita egois, ya. Jangan seorang egois, ya sudah saya beriman, oh istri anak saya enggak urusan. Istri mau kafir, mau masuk neraka enggak ada masalah, nanti di sana ada bidadari. Enggak begitu, ya. Islam tidak mengajarkan seorang egois. Islam menyuruh kepala rumah tangga untuk mengajak anak istrinya masuk surga. Untuk mencegah anak istrinya dari neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam, ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar untuk salat. Sabar untuk salat, sabar untuk memerintahkan mereka salat. La nas'aluka rizqan, jangan sampai, ya kata Allah, kami tidak minta rezeki dari kalian. Jangan sampai kalian cari rezeki lupa untuk mendidik anak-anak dan istri. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dua ayat menunjukkan bahwasanya tarbiyah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW juga menekankan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawab atas apa yang dia pimpinnya, ya. Seorang lelaki, dia adalah ra'in fi baitihi. Dia adalah pemimpin di rumah tangganya, di rumahnya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang berlaku dalam rumahnya. Termasuk tentang kondisi anak dan istrinya. Dia diserahkan amanah oleh Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita ingatkan bahwasanya tarbiyah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah membuka pintu pahala dengan kita berusaha mentarbiyah anak-anak kita, dan kita perlu perjuangan, perlu pengorbanan dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang metode-metode atau manhaj Nabi dalam mendidik anak-anak, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab besar orang tua terhadap pendidikan anak-anak, ya. Dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ulama, inna Allah subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal waladi an walidihi. Sebagian ulama berkata, sungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang tanggung jawabnya kepada anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Perhatikan, ini perkataan sebagian ulama. Jadi ada sebagian ulama berpendapat, justru yang ditanya lebih dahulu adalah orang tua terhadap tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap orang tua, ya. Fa innahu kama ana lil abi ala ibnihi haqqan falil ibn ala abihi haqqun. Sungguhnya sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, maka anak juga punya hak terhadap orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya, Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam. Ya. Dan Allah juga dan Nabi juga bersabda, "I'dilu baina auladikum." Hendaknya kalian adil di antara anak-anak kalian. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu." Barang siapa yang melalaikan anak-anaknya, dia tidak dididik, tidak mendidik anaknya dengan perkara yang bermanfaat bagi anaknya, wa tarakahu suda, dan dia meninggalkan anaknya begitu saja dicuekin, faqad asaa ghayatal isaah, maka dia telah berbuat buruk yang seburuk-buruknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasadu min qibalil aba, dan kebanyakan anak-anak rusak itu gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena mereka cuek, tidak memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanihi, dan mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama. Fa'adha'uhum sigharan, maka para orang tua tersebut menyia-nyiakan anak-anak mereka ketika anak masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak akhirnya tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa bermanfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak tersebut akhirnya tidak bisa beri manfaat kepada orang tua mereka setelah mereka besar. Ya. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya, "Kenapa kau durhaka kepada saya?" Faqala ya abati, maka sang anak menjawab, "Ya abati, innaka aqaqtani saghiran." Wahai ayahanda, aku durhaka sama engkau sekarang. Dulu waktu kecil kau sia-siakan aku. Kau durhaka kepadaku. Fa aqaqtuka kabiran, maka sekarang saya besar, saya durhaka kepada engkau. Wa adha'tani walidan, engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil. Fa adha'tuka syaikhan, maka ketika kau tua aku pun menyia-nyiakan engkau. Jadi ini
sebagai penekanan bahwasanya tarbiyah kepada anak-anak itu bukan sunnah, tidak dikatakan ini wajib ya. Amanah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kita semua sebagai orang tua ya, sebagai orang tua. Sampai-sampai di antara perkataan yang menakjubkan dari Al-Mawardi ya. Beliau berkata, saking pentingnya tentang hak anak-anak, beliau berkata, "Awwalu haqqil walad an yantaqi ummahu." Ya. Famin awwali haqqil walad an yantaqi ummahu. Kata Al-Mawardi, bahkan di antara hak anak dia belum ada. Dia belum ibunya belum ada. Tapi kata Al-Mawardi di antara kalimat emasnya, di antara hak anak yaitu seorang lelaki mencari istri yang solehah. Karena istri yang soleh ini akan mendidik anaknya di kemudian hari. Maka seakan-akan Al-Mawardi mengingatkan kepada kita bahwasanya hak anak ini penting. Bahkan sebelum dia ada, seorang lelaki sudah berusaha memilih istri yang soleha yang dia harapkan di kemudian hari bisa mendidik anak-anaknya. Ya, karena kita tahu laki-laki pada sibuk keluar mencari nafkah. Di antara mereka ada yang berjihad, di antara mereka ada yang bersafar. Ya, maka di antara hak anak-anak kita memilih istri yang solehah. Ya. Ustaz, bagaimana sudah terlanjur punya istri yang belum tentu solehah? Kalau sudah terlanjur ya, di antara hak anak-anak kita didik ibunya supaya jadi ibu yang solehah. Gimana caranya? Ya. Karena keterkaitan antara anak dan ibu sangat kuat, terutama anak masih kecil. Ya. Terutama anak masih kecil. Oleh karenanya, mumpung yang belum menikah, maka berusaha mencari istri yang solehah. Karena pendidikan anak kalau diserahkan kepada wanita yang tidak solehah maka susah. Ya. Kalau terlanjur istri kita ternyata tidak solehah, maka kita berusaha mendidik istri kita agar dia bisa menjadi istri yang solehah dan dia bisa mendidik anak-anak kita. Taib, ini mukaddimah. Sekarang kita masuk dalam beberapa hal metode-metode dalam mendidik anak-anak ya. Dan saya sarikan dari buku Manhajut Tarbiyah Nabawiyah Littifl ya. Karangan Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid ya. Buku ini saya rasa komprehensif lengkap ya. Mengingatkan kepada kita tentang pentingnya manhaj nabawi dalam mendidik anak-anak ya. Bahkan beliau juga mengingatkan bahwasanya sebagaimana antum berjuang untuk mendidik anak-anak, syaitan juga berjuang untuk menggelincirkan anak-anak dari jalan yang benar ya. Sampai di antara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasyarikum fil amwali wal aulad ya. Syaitan di antaranya mereka menyertai manusia dalam harta mereka agar harta manusia dibuang tidak pada tempatnya, mubazir dan yang lainnya. Mereka juga menyertai manusia dalam mengurusi anak-anaknya, itu menggoda anak-anak. Bahkan syaitan ingin merusak anak-anak sejak awal ketika seorang ingin menggauli istrinya ya. Seorang menggauli istrinya maka disunahkan dia berdoa sebelum dia menggauli istrinya agar syaitan tidak ikut-ikutan. Ini menunjukkan usaha syaitan ya ketika ingin merusak anak-anak sejak awal, sejak seorang suami meletakkan maninya ke dalam rahim istrinya, syaitan sudah berusaha merusak anaknya. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Khalaqtu ibadi hunafa, fajtalahtuhumus syayatin." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hanif, yaitu condong kepada tauhid, tetapi syaitan datang menggelincirkan mereka. Syaitan datang menggelincirkan mereka. Jadi kita tatkala mentarbiyah anak-anak ada musuh yang tidak kelihatan yang berusaha merusak anak-anak, dan bahkan permusuhan itu dimulai sejak kita nikah, sejak kita menggauli istri kita, dia sudah datang ingin merusak anak-anak kita. Ya. Maka ini harus waspada, harus kita miliki karena syaitan berusaha menggelincirkan anak kita dari jalan yang lurus. Baik. Kita mulai dari hal-hal yang penting untuk dijalankan ya ketika mendidik anak-anak. Yang pertama, kawan ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala adalah al-qudwah al-hasanah. Teladan yang baik. Teladan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak. Ya. Anak-anak punya kemampuan meniru orang tuanya sangat kuat. Ya. Anak-anak memiliki kemampuan, apalagi mereka masih kecil, meniru orang tuanya sangat-sangat kuat. Kalau orang tuanya hobinya nonton film, anak-anak akan hobi nonton film. Orang tuanya hobi nonton main game, anak-anak juga akan hobi main game.
orang tuanya ternyata suka nonton drama Korea, anak-anaknya lebih lagi drama Korea, drama India. Jadi anak-anak punya kemampuan untuk meniru apa yang dia lihat. Dan kebanyakan yang dia lihat adalah kegiatan orang tuanya, orang tuanya. Dan pengaruh yang besar dari orang tua ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang merusak anak-anak ada beberapa faktor. Faktor syaitan, faktor bi'ah yaitu lingkungan, dan faktor orang tuanya. Orang tuanya punya pengaruh. Jadi orang tuanya punya pengaruh dalam merusak anak-anak. Makanya kalau orang tuanya soleh dan solehah, punya faktor besar untuk menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi suci, ya, lurus. Fa abawahu yuwahhidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi. Berarti ini dalil pengaruh, ya, agama orang tua terhadap anak-anak sangat besar. Ini secara umum, ya, secara umum. Kita bilang benar memang ada orang tua yang soleh anaknya nakal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada orang tua yang buruk anaknya baik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tetapi secara umum orang tua punya pengaruh besar terhadap anak-anak. Ya. Kalau Nabi SAW bersabda al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya, artinya pengaruh teman luar biasa terhadap anak-anak, maka saya katakan pengaruh orang tua lebih besar lagi kepada anak-anak. Terutama ketika mereka masih kecil. Masih belum banyak berinteraksi di luar, kebanyakan berinteraksi di rumah. Mengapa pengaruh orang tua sangat besar? Maka Nabi SAW mengatakan, fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang buat dia Yahudi, atau membuat dia Nasrani, atau membuat dia Majusi. Dari situ maka seorang berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh dan ibu yang salehah yang bisa memberikan contoh yang nyata di hadapan anak-anak. Karenanya di antara perkataan para ulama, apa hikmahnya kita salat sunnah di rumah? Salat sunnah di rumah, ya. Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, di antaranya baca Al-Qur'an, di antaranya salat sunnah di rumah. Di antaranya agar anak-anak bisa lihat ayahnya salat. Dari masjid ke masjid anaknya lihat, ayahnya pulang dari masjid, itu pemandangan yang menanamkan nilai-nilai iman dalam anaknya. Meskipun anaknya enggak salat, tapi dia lihat, ayah saya ke masjid. Ayah saya balik ke masjid, ya. Terkadang anak-anak ingin ikut ke masjid, ya. Sampai saya dulu masih ingat, saya punya anak, saya ke masjid, anak saya perempuan bilang, "Abi mau ikut ke masjid." Bilang, "Enggak boleh, anak perempuan di rumah." Saya laki-laki, saya laki-laki ingin ikut ke masjid waktu di Saudi, ya. Jadi maksud saya pengaruh orang tua sangat besar. Bagaimana tidak berpengaruh dalam hati anak-anak ketika dia melihat ayahnya baca buku agama? Contoh nyata ayahnya baca buku. Bagaimana anak tidak terpengaruh lihat ayahnya baca Al-Qur'an dengan khusyuk, baca Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitab. Anak lihat. Ya mungkin dia sambil main game atau dia main apa, dia lihat ayahnya baca Al-Qur'an. Bagaimana tidak terpengaruh ayahnya kemudian salat sunnah di hadapan anak-anaknya. Bagaimana anak tidak terpengaruh ayahnya bilang tolong matikan, itu ada gambar perempuan terbuka auratnya. Nak, matikan, nak. Ya, tolong, ayah enggak mau lihat. Pengaruh anak-anak, ya. Tapi kalau sebaliknya, ayahnya kemudian nonton film, ditemani ibunya, ayo nonton film rame-rame, nonton film box office misalnya, ya, rame-rame, ya terpengaruh. Ayah saya hobi nonton film, ya. Waktunya azan, ayah saya tidur. Lihat anak contoh, ayahnya tidur. Ya. Ayahnya tidur, ya. Berbicara ayahnya bohong sama kawannya, bohong sama ibunya. Dia lihat, pengaruh. Bagi dia biasa, ya. Sampai kalau ayahnya pelit, dia akan pelit juga. Ayahnya pelit, dia akan pelit. Ya. Dan itu pengaruh luar biasa, ya. Saya pernah, anak saya bilang, cerita sama saya, "Abi, si fulan pelit banget, Bi, kalau makan sembunyi-sembunyi, enggak mau di depan kita, tidak mau." Saya bilang, "Ya sudahlah, tidak apa-apalah." Dalam hati saya bilang wajar, karena saya tahu bapaknya juga sangat pelit. Jadi ternyata benar. Buah jatuh tidak jauh dari batang pohonnya, ya. Itu pepatah Indonesia yang benar, ya. Pepatah Indonesia yang benar. Anak tidak jauh dari orang tuanya, ya. Karenanya ini saya bilang secara umum, ya. Bisa jadi saya katakan tadi orang tua tidak soleh, ternyata anaknya jadi ustadz, bisa jadi anaknya ustadz, anaknya jadi perampok, bisa jadi ayahnya ustadz, anaknya penjahat, bisa jadi. Tapi kita bicara secara umum,
bahwasanya orang tua punya pengaruh besar ketika dia menjadi qudwah hasanah. Dan betapa sering praktek nyata itu lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, dari ratusan teori. Ya. Ada seorang saya pernah dengar dia cerita, dia bilang suatu hari saya naik mobil bersama ayah saya, kemudian tiba-tiba kita di lampu merah, ya lampu kita menunggu lampu lagi merah, tiba-tiba lampu hijau sementara ada orang tua lewat. Maka ayah saya kemudian turun dari mobil, kemudian dia mencegah mobil semuanya sampai orang itu lewat. Dan saya lihat subhanallah, ayah saya berkorban untuk seorang yang tua, yang lewat, yang ayah saya pun tidak kenal, dan itu pelajaran berharga. Pelajaran yang saya tidak akan lupakan seumur hidup. Lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, ratusan teori yang saya dengar. Makanya qudwah hasanah itu sangat penting. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap misalnya suami terhadap istri. Ini anak-anak lihat, bapak saya sama ibu saya begini. Ya. Sampai saya pernah dapati kasus, ini wanita sangat kurang ajar sama suaminya. Ketika dicek ternyata ibunya dulu kurang ajar sama bapaknya. Ibunya sampai bikin gini, bapaknya sampai ngancam bapaknya. Dia melihat itu suatu pemandangan biasa. Melihat itu suatu pemandangan biasa sehingga dia pun durhaka sama suaminya. Dosanya kemana? Dosanya ke ibunya. Yang ngajarin dia bermaksiat kepada orang tuanya. Bermaksiat kepada suaminya, maka dia pun menjadi membangkang kepada suaminya. Ya. Karena ini penting, praktek nyata, baik kita dalam masalah sedekah, dalam masalah sholat, dalam masalah baca Quran. Bagaimana anak tidak terpengaruh? Misalnya kita sholat malam, terus anak terjaga, dilihat, bapak saya ngapain malam-malam? Ternyata sholat malam. Ternyata sholat malam. Ini punya pengaruh ya. Namanya kita juga usaha ya. Kalau kita sudah berusaha baik, ternyata anak kita nggak baik, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi yang paling utama agar anak-anak menjadi soleh, bisa tarbiyah adalah tarbiyah yang dia lihat langsung dari ayah dan ibunya. Dari ayah dan ibunya. Tapi kalau dia dapati ayah ibunya suka gibah, cerita orang sana, merendahkan orang, sombong, anaknya jadi sombong. Anaknya jadi tukang gibah. Anaknya jadi mudah merendahkan orang lain. Kenapa? Karena begitu pembicaraan di keluarganya. Begitu pembicaraan di keluarganya. Maka poin pertama agar kita bisa mendidik anak-anak sebelum kita letakkan di sekolah, sebelum kita dititipkan di Al-Wildan, kitanya dulu harus baik. Berusaha semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum. Berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menjadi orang baik terutama di hadapan anak-anak. Sehingga kalau kita mau ribut pun sama istri jangan di depan anak-anak. Ya. Sehingga karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Ini yang pertama ya. Dalam satu hadis, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullahu taala. Beliau berkata, qultu li abi, yaitu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya abati, wahai ayahanda, asma'uka taqulu kulla ghadatin. Aku mendengar engkau berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta, tukarriruha thalathan. Engkau berdoa, ya Allah, ya, berilah aku keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku, keselamatan pada jasadku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau mengulanginya 3 kali, hina tusbihu ketika pagi hari, dan engkau mengulanginya 3 kali ketika sore hari. Hina tumsi. Jadi dia lihat, ayahnya kok baca doa seperti ini, kok diulang 3 kali. Anak bertanya. Maka sahabat ini menjawab, Pak, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Wahai putraku, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa tersebut. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nyata bagaimana seorang anak melihat orang tuanya sehingga dia bertanya dan dia meniru apa yang dilakukan oleh dan dia bisa tiru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya pernah ditanya, Ustaz, gimana anak-anak kita, Ustaz? Oh, kerjanya nonton main bola ke sana kemari, dipanggil ngaji susah. Saya bilang mungkin bapaknya juga hobi nonton bola ya wajar lah. Anaknya ikut-ikutan ya. Anak ikut-ikutan ya. Jadi, sebelum kita menyalahkan anak-anak, kita salahkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian di antara hadiun Nabi, petunjuk Nabi dalam mendidik anak-anak adalah memilih waktu dalam memberikan nasihat. Kita tidak selalu
ceramah anak-anak terus. Yang beda kalau di pondok karena ada jadwalnya. Tapi kita sebagai orang tua, tidak setiap saat kita ceramain anak-anak. Kita pilih waktu-waktu yang pas yang mereka mau mendengar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW memilih waktu-waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Di antaranya Nabi SAW memilih waktu yang pas untuk nasihat ketika sedang dalam perjalanan, ya, mungkin lagi jalan-jalan, ya. Seperti Nabi sampaikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, ya. Kata Ibnu Abbas, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah lagi sedang berjalan kaki bareng-bareng atau sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu membonceng sahabat, ya. Kemudian beri nasihat kepada mereka tatkala sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang santai, ya. Terkadang kita beri nasihat tidak harus di dalam kamar kemudian kita ceramain. Terkadang sambil naik mobil kita bisa nasihat anak-anak. Terkadang kita lagi jalan-jalan, lagi tamasya, kita bisa diselingi dengan nasihat anak-anak. Mereka hati lagi senang diajak jalan-jalan sama orang tuanya, saatnya kita kasih nasihat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat yang lain, ya, thumma ardafani khalfahu, ya. Kemudian Nabi SAW memboncengku di belakang, thumma sarabi maliyan, kemudian berjalan denganku di atas tunggangannya, thumma altafata, kemudian Nabi balik nengok aku, Nabi berkata, "Ya gulam, wahai remaja." Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku katakan, "Ya Rasulullah." Ihfazillahi yahfazka. Hadis yang masyhur. Ihfazillahi tajidhu tujahaka. Wahai remaja, jagalah dirimu maka jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, ya. Ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah kau dapati Allah di hadapanmu, dan seterusnya. Tapi intinya Nabi ketika menasihati Ibnu Abbas, ya, ketika dalam kondisi sedang berjalan, ya, bukan dalam ruangan khusus, ya, tetapi ketika sedang jalan-jalan. Dan ini mungkin ini contoh dari Nabi. Kita bisa saja memilih waktu yang lain, tapi ini saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada anak-anak. Contoh lagi, seperti anak-anak mungkin sedang melakukan kesalahan, saatnya kita juga beri nasihat, tentu dengan cara yang lembut, tentu dengan cara yang lembut, ya. Ya, saya ingatkan bahwasanya hukum asal kita memberi nasihat adalah dengan kelembutan, ya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Saya ulangi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalaha alaihim ar-rifqa. Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan pada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya, akan membuat dia menjadi buruk. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah kelembutan. Jangan sampai di rumah kita sering teriak-teriak, ya. Mungkin sebagian kita terbiasa dengan tradisi sukunya atau tradisi tempat tinggalnya. Mungkin dulu orang tuanya tinggal di pantai, kemudian kalau bicara teriak-teriak karena banyak angin misalnya, atau di gunung suka teriak-teriak. Tapi kita rubah ketika di rumah tidak perlu teriak-teriak. Alhamdulillah istri kita pendengarannya masih beres, suami kita juga pendengarannya masih normal, ya. Anak-anak juga pendengarannya masih normal. Tidak semua kita hadapi dengan mengangkat suara. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan angkat suara, ini menunjukkan bukan kebaikan yang Allah kehendaki. Ini saya harap dicamkan oleh bapak dan ibu-ibu. Inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi suatu rumah tangga, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah masukkan ke dalam mereka kelembutan. Sering setan membisiki kita untuk bersikap tegas dan keras, ya. Ini akan mendatangkan kebaikan dengan memukul, dengan menjewer, dengan mencubit. Saya tidak melarang orang tua memukul anaknya, ya. Tidak jadi masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Itu sesekali keluar daripada kebiasaan. Kebiasaan tidak boleh mukul, kebiasaan kita jangan angkat suara. Kebiasaan jangan teriak-teriak di rumah, orang teriak-teriak enggak. Sesekali tidak jadi masalah. Ya, sesekali kita tegur dengan keras, sesekali kita hukum, sesekali kita cubit, sesekali kita pukul, enggak ada masalah. Tapi bukan itu hukum asal.
Bukan itu hukum asal. Dan usahakan kelembutan, ya. Kita tetap menjaga kelembutan meskipun anak kita sedang salah. Meskipun anak kita sedang salah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, "Kuntu gulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku masih kecil ketika di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya beberapa anak yatim, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Ini berkata, aku remaja masih di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi adalah bapak tirinya. Fakanat yadi tatishu fi suhfa. Maka aku pun makan tanganku ke sana kemari ketika makan. Ini adab dalam makan dan dia salah dalam beradab. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, sambillah." Wahai sang remaja, sebut nama Allah kalau makan. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di depanmu. Jangan loncat kanan, loncat sini kalau lagi makan, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Udunu ya bunayya." Mendekatilah wahai anakku. Fasammillah, ucapkanlah bismillah, wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Lihatlah Nabi mengatakan udunu, dekatlah, ya bunayya, dekatlah wahai putraku, menunjukkan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapkan ketika anak ini sedang salah. Ketika anak ini sedang melakukan kesalahan, ya. Nabi tidak, kadang-kadang sebagian orang tua mungkin nyinyir anaknya, rakus, loncat sana loncat. Jangan. Anak-anak juga, ya terkadang kita bercanda okelah sesekali, tapi jangan selalu begitu, ya. Anak-anak juga punya perasaan. Kita singgung perasaannya, dia juga perasaan. Kita dulu waktu SD, waktu SMP punya perasaan enggak? Kita punya perasaan. Kita punya marah, kita punya emosi, kita punya dendam. Anak-anak juga demikian. Lihat Nabi SAW memberi nasihat ketika sedang makan. Kenapa sang anak melakukan kesalahan ini tidak menghalangi Nabi untuk menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu dengan kata-kata yang lembut sehingga dia terima nasihat tersebut. Dan nasihat ini tidak dia lupakan sampai dia riwayatkan hadisnya kepada kita. Dia riwayatkan hadisnya kepada kita bagaimana adab dalam makan. Kemudian juga di antara waktu yang dipilih oleh Nabi untuk menasihati anak-anak ketika dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sunnahnya, dalam sahihnya, an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala kana gulamun yahudiyyun yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang remaja Yahudi yang dahulu pernah kerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantu Nabi, famarid, dan dia pun sakit. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Nabi pun datang menjenguk anak ini. Faqa'ada inda ra'sihi, kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu aslim, Nabi nasihati. Kata Nabi, masuklah engkau dalam Islam. Fa nadhara ila abihi wa huwa indahu. Anak itu ada bapaknya di sampingnya. Dia enggak enak mau masuk Islam, dia tanya sama bapaknya. Dia lihat, gimana ayah? Saya masuk Islam enggak? Kata ayahnya Yahudi, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari tempat tersebut. Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka jahanam, ya. Di sini Nabi menjenguk dia tatkala sakit, dan Nabi nasihat kepada dia sedang sakit. Orang itu sakit menerima nasihat, ya, ngomong dengan kelembutan, ya. Dan ini menunjukkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi punya pembantu dari agama yang berbeda, dan bagaimana dia mau taat kepada Nabi di saat-saat genting dan kritis, tidak lain kecuali karena Nabi dikenal oleh pembantu ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sangat menakjubkan. Sehingga di waktu-waktu genting disuruh masuk Islam, dia mau, ya. Bahkan bapaknya yang juga Yahudi tidak masuk Islam, suruh anaknya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Rasulullah SAW beri nasihat kepada seseorang ketika sedang sakit. Ini sekedar contoh dari Nabi SAW. Maksudnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan berarti tiap hari kasih nasihat sama anak-anak terus ceramah ini. Kalau di sekolah oke lah, kita sekolah, mereka tahu ini jamnya sekolah. Tapi ketika mereka di rumah, di sela-sela mereka bermain, kita nasihati. Di sela-sela kita sedang jalan-jalan, jangan lupakan masukan nasihat. Ini kadang kita lalai. Kalau kita jalan-jalan seakan jalan-jalan murni. Lupa ada masukan nilai-nilai
nasihat kepada anak-anak. Padahal mungkin saat-saat yang tepat dan anak-anak mungkin tidak lupa dengan nasihat-nasihat yang kita berikan di saat-saat yang tepat untuk menasihati mereka. Kemudian juga nasihati anak-anak ketika sedang melakukan kesalahan, tapi dengan cara yang lembut agar nasihat tersebut masuk dalam hati mereka dan mereka bisa menjalankan nasihat tersebut. Kemudian contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW mensikapi anak-anak di antaranya al-adil wal musawat bainal atfal, yaitu adil di antara anak-anak. Bersikap adil di antara anak-anak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak memiliki sifat cemburu yang tinggi, ya. Memiliki sifat cemburu yang tinggi. Dan kita yang sudah punya anak tentu rasa tahu akan hal ini. Saya punya anak 5, saya tahu bagaimana kecemburuan yang ada pada mereka, ya. Antara kakak dan adik saling cemburu. Dan kalau kita tidak memanage dengan baik, adil dalam bersikapi mereka, ya, maka akan menimbulkan pertikaian di antara mereka, itu pertama. Yang kedua, menimbulkan durhaka kepada kita. Durhaka kepada kita. Maka ini perkara yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adil di antara anak-anak. Adil di antara anak-anak. Sebagai contoh bahwasanya kecemburuan anak-anak bisa pada tingkatan berbahaya, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Di antaranya Yusuf, Binyamin, Yahuda, dan yang lainnya. Ya. Ternyata 10 anak dari Nabi Yakub cemburu kepada Yusuf dan Binyamin. Ya Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita padahal kita lebih banyak 10 orang. Inna abana lafi dhalalin mubin, ayah kita sudah salah besar. Padahal bapaknya nabi. Ini saya bicara tentang Nabi Yakub yang tentu dia sangat baik dalam mendidik anak-anaknya. Ya, tetapi syaitan masuk di antara anak-anaknya dan syaitan menjadikan anak-anak cemburu salah satu dengan yang lainnya. Karena kecemburuan yang luar biasa, sampai mereka punya ide untuk membunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf. Bunuh adik kita Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Atau buang dia di tempat lain sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Wa takunu min ba'di qauman shalihin. Ya. Sehingga kalau mereka sudah pergi semua, Yusuf sudah kita buang, ayah kita bisa fokus cinta kepada kita. Ini kecemburuan. Kecemburuan di antara anak-anak. Ya. Demikian juga Allah kisahkan tentang Qabil dan Habil. Di mana Qabil cemburu kepada Habil sampai membunuh Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Dan dia bunuh Habil. Ini kakak beradik. Dan terlalu banyak masalah. Saya sebagai ustaz sering ditanya, bagaimana kakak cemburu sama adik, adik cemburu kepada kakak. Banyak hal terjadi kejadian kecemburuan, ya, sampai dendam kepada ibunya, dendam kepada ayahnya, dan ini terjadi. Ya, bagaimana seorang dendam kepada ibunya? Kenapa menganggap ibunya tidak adil kepada dia? Ya, kemudian dia durhaka kepada ibunya. Ya, setan bermain. Di antara hal yang menjadikan anak durhaka, yang menjadikan mereka bertikai di antara mereka adalah tidak adilnya orang tua dalam memberi pemberian kepada anak-anak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bashir bapaknya Nu'man datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir ini kasih hadiah kepada anaknya Nu'man. Hadiah yang berupa budak. Dia punya budak, dia kasih kepada anaknya. Dan ini hadiah besar. Budak harganya mahal zaman dahulu, hadiah besar. Sementara dia punya anak dari istri-istri yang lain, tidak dia kasih. Maka ketika dia kasih kepada Nu'man, ibu dari Nu'man, istri yang merupakan ibu dari Nu'man, nyuruh, wahai Bashir, kau minta persaksian dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kau tidak kasih anak-anakmu yang lain dan istri yang lain. Kau cuma kasih kepada Nu'man. Maka Bashir datang kepada Nabi untuk menjadi saksi atas pemberian hadiahnya kepada Nu'man. Maka datanglah Bashir kepada Nabi. Kemudian Bashir berkata, wahai Rasulullah, inni nahaltu ibni hadza gulaman kana li. Saya memberikan hadiah kepada putraku Nu'man ini, budak yang saya miliki, saya berikan kepada dia. Rasulullah SAW bertanya, akullu waladika nahaltahu mithla hadza? Apakah semua anak-anakmu yang lain kau berikan seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Ya, dan ini wallahu alam zahirnya kalau masalah hadiah memang ada khilaf. Apakah hadiah disamakan antara laki-laki dengan perempuan? Beda kalau waris berbeda. Tapi kalau hadiah ketika seorang masih hidup, apakah dia memberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan dengan perbandingan 2:1 atau sama 1:1? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi zahir dari hadis ini
aqulu waladika nahaltuhu mithla hadza? Nahaltahu mithla hadza? Apakah seluruh anak-anakmu kau berikan seperti ini? Dan anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan. Seakan-akan kalau masalah pemberian hadiah seakan-akan semua sama. Beda kalau warisan. Maka Nabi bertanya, semua anakmu kau berikan seperti ini? Faqala la. Kata Bashir, tidak. Tidak semuanya saya kasih. Maka Nabi berkata, la tushhidni ala jawr. Jangan kau jadikan aku menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim. Nabi menamakan perbuatan zalim. Kemudian Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawaan? Apakah kau suka anak-anakmu semua berbakti kepada engkau? Sama baktinya kepada engkau? Qala bala, kata Bashir, tentu. Qala Rasulullah SAW, fala idzan, kalau begitu jangan kau kasih hadiah kepada Nu'man. Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kau beri hadiah kepada seluruh anak-anakmu? Qala la. Ya, maka Bashir berkata tidak. Nabi berkata, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah dalam mensikapi anak-anakmu. Ya. Oleh karena ini penting bagi orang tua bersikap adil. Dan saya katakan juga bukan cuma orang tua, demikian juga para guru. Ya. Kenapa di antara hikmah para guru tidak boleh mendapat hadiah dari wali murid? Ya. Tidak boleh. Kalau wali murid ingin memberi hadiah berikan kepada kepala sekolah yang kasih tanpa harus diketahui siapa pemberinya. Tidak jadi masalah. Ya. Dan dia bagi semuanya. Adapun wali murid memberi hadiah khusus kepada seorang guru, guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak. Itu dilarang. Guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak muridnya. Ya. Ini antara guru dan murid saja tidak boleh tidak adil. Apalagi antara orang tua dengan anak-anaknya. Ya. Maka seorang berusaha adil dalam segala hal. Dalam pelukan, anak-anak dipeluk semuanya. Dalam ciuman, anak-anak dicium semuanya. Tentu bisa jadi seorang tua lebih condong kepada salah seorang anak, jadi lebih sayang. Mungkin anaknya lebih ganteng mungkin, ya, atau mungkin anaknya lebih cerdas, atau anaknya lebih gagah, tetapi dia berusaha untuk adil dalam semuanya. Kalau sesuatu dipeluk, semuanya dipeluk. Kalau satu disayang, semuanya disayang. Kalau satu dibelikan baju, semua dibelikan baju. Satu dibelikan mainan, semua dibelikan mainan. Ya, bukan dalam pemberian saja, dalam sikap juga dia berusaha untuk sama. Ini hukum asal dalam mensikapi anak-anak. Karena anak-anak bisa menilai. Ya, anak bisa menilai. Saya pernah mengalami ketika anak saya Zainab sama Habibah. Habibah ketika masih kecil, Zainab sudah agak besar. Saya peluk-peluk Habibah. Zainab protes. Zainab sudah besar. Dia bilang, Abi enggak adil. Siapa yang ngajarin juga bilang begitu. Dia bilang, Abi enggak adil. Saya bilang, kenapa nak? Abi peluk-peluk Habibah, Zainab enggak dipeluk. Saya jawab, yang dengan logika yang dia bisa paham. Saya bilang, Zainab juga dulu waktu kecil, Abi sering peluk-peluk. Ya. Ini sekarang ada yang masih kecil, jadi saya peluk-peluk, Zainab dikurangi. Oh gitu, dia paham. Oh gitu ya. Dia ngerti. Jadi menurut saya, kecemburuan itu ada. Entah anak-anak itu mengungkapkan atau tidak. Kalau anak-anak ungkapan masih mending, kita masih tahu kesalahan kita. Tapi kalau dia enggak ungkapkan, tahu dia jengkel, tahu dia pukul adiknya, tahu dia gampar adiknya, ini terjadi. Lihatlah anak-anak kecil misalnya, masih kecil ada bayi, kemudian kita ini yang kakaknya kurang diperhatikan, dia cemburu. Terkadang dia pukul adiknya. Kecemburuan itu ada. Oleh karena seorang berusaha untuk bersikap adil di antara anak-anaknya sebisa mungkin dalam segala hal. Ustaz, bolehkah kita bedakan anak-anak? Sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal tertentu. Jika memang ada hajah, ada suatu kondisi yang membuat kita membedakan pemberian atau sikap, itu boleh-boleh saja. Contoh, misalnya ada di antara anak-anak yang mungkin punya kebutuhan khusus, cacat misalnya, atau sakit misalnya. Nah, saya ingatkan kepada orang tua kasih tahu kepada anak-anak yang lain. Misalnya dia selalu maafkan yang satu, ngomel-ngomel dimaafkan terus, diberi uzur terus. Kenapa? Misalnya ternyata dia punya penyakit tertentu. Kalau dimarahin kemudian mungkin jantungan atau apa. Maka tugas orang tua beritahu kepada anak-anak yang lain. Maaf anak-anakku, ayah punya sikap khusus kepada kakak kalian karena kakak kalian begini. Mohon kalian mengerti. Dia kasih tahu kepada agar anak-anak bisa ngerti kenapa kita memiliki sikap yang lain terhadap salah satu anak kita. Ya. Atau misalnya kita membedakan sikap karena kebutuhan. Yang satu harus misalnya masuk di universitas apa yang sehingga memerlukan kebutuhan. Ini kita jelaskan kepada yang lain. Ini kebetulan kakakmu lagi masuk universitas ini, dia butuh pengeluaran yang banyak. Maka ayah harus berikan dia kebutuhan yang dia perlukan. Ini contoh. Demikian juga Imam Ahmad berfatwa,
kalau misalnya ada perbedaan satu, ternyata anak kita tukang maksiat, kalau ngambil uang kita kasih selalu dia bermaksiat, maka kita boleh membedakan. Kita tidak kasih dia. Kenapa? Karena kita tahu dia gunakan untuk maksiat. Kalau kita kasih dia habiskan buat main-main, untuk foya-foya, untuk ngamburkan uang, kita boleh membedakan. Kenapa? Ini tidak mengapa, karena ada kondisi khusus yang buat kita membedakan, mensikapi salah satu dengan yang lainnya. Tapi saya katakan kembali kepada hukum asal, kita menyamakan satu dengan yang lainnya. Saya pernah menghadapi si kasus, seorang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya enak Ustaz. Kenapa? Dia dibelikan rumah oleh bapak saya. Kamu enggak? Waktu bapak saya belikan rumah buat kakak saya masih kecil. Perhatikan. Saya masih kecil, kakak saya sudah besar, dibelikan rumah. Sekarang bapak saya meninggal, kakak saya punya rumah, saya enggak punya apa-apa. Dan dia jengkel. Ya. Subhanallah. Ini contoh pemberian yang besar-besar seperti ini, rumah. Kalau kita memang punya anak dan dia butuh rumah, kita kasih rumah, tapi jangan atas nama dia. Tetap nama kita. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, kemudian meninggal, maka tetap aja sebagai masuk warisan, adik-adiknya juga dapat. Kecuali kalau kita semuanya sudah kasih satu-satu, ya alhamdulillah. Kasih kita punya anak 5, bangunkan rumah 5, ya sudah selesai. Kita ganti nama mereka semua, sudah selesai. Kita berbuat baik kepada mereka. Taib, Allah alam mungkin sampai di sini saja, ya, nggak akan selesai, tentu masih ini baru segini ya, ini masih banyak. Allah alam kapan kita bisa selesaikan, tapi intinya mungkin sampai sini dulu kepada ikhwan-ikhwan di Wildan School, Islamic School. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab. Ya, syukron Ustadz atas pemaparannya dari Antum. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, bukan hanya para pendidik, tapi juga abi umi di rumah. Memang peran serta aktif proses kependidikan secara Islam, bukan hanya dari pihak sekolah, pihak orang tua dan juga kemauan dari anak sendiri, itu salah satu suksesi pilar pendidikan yang memang tadi Antum sudah sangat bahas lebih jelas. Baik Ustadz. Insya Allah di sini sudah beberapa kita tampung beberapa penanya dan mudah-mudahan kita akan bagi menjadi 2 sesi atau 2 termin Ustadz. Satu termin mungkin ada 3 penanya. Ustadz Syafiq, sudah siap Ustadz Syafiq? Baik. Alhamdulillah, baik Ustadz. Ustadz, pertanyaan pertama. Syafiq. Salam buat Abi ya. Salam buat Abi. Ya, insya Allah. Insya Allah, iya Ustadz. Ini Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi untuk anak laki-laki SD kelas 5 usia 10 tahun yang jadi kecanduan gadget setelah era sekolah daring masa pandemik? Bahkan kalau diingatkan sampai marah-marah, sampai main fisik ke ibunya dan juga berkata kasar. Itu minta solusinya Ustaz. Subhanallah, ini musibah yang menimpa anak-anak di zaman pandemi ya. Apalagi kita tahu pelajaran dengan menggunakan gadget ya, sehingga mereka tadinya kita kasih waktu pegang HP dalam waktu tertentu, terkadang kita lalai, akhirnya HP 24 jam di tangan mereka. Ya, seharusnya sejak awal kita kasih waktu, mereka boleh main tapi kita kasih waktu. Setelah itu kita suruh kumpulkan HP. Harusnya demikian. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini anak-anak, ya, kemudian udah kecanduan, kalau diambil maka dia marah-marah ya. Kalau saya ambil saja ya. Ambil saja, kasih waktu, ya kamu boleh main jam sekian, mohon maaf. Dia marah-marah, enggak apa-apa, biarin aja ya. Biarin aja. Karena ada bapaknya masih kecil 5 SD, kalau ada bapaknya tegur, enggak boleh marah ibu ya, dipegang atau apa enggak. Karena kalau kita biarkan, kasihan dia tambah parah. Dia menangis mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu lah nangis, biarin aja. Tapi kalau kita biarkan dia tidak menangis, dia tambah parah nanti. Kasihan dia. Kasihan dia, kecanduan gadget, kecanduan game dan yang lainnya, yang bisa lihat macam-macam dan dia bisa niru-niru dari YouTube dan macam-macam sehingga cita-citanya jadi YouTuber nanti. Cita-citanya masuk Al-Wildan jadi apa? Jadi YouTuber. Enggak nyambung, menjadi YouTuber jangan masuk Al-Wildan ya. Dan itu kenyataan, banyak anak-anak akhirnya hobi menjadi YouTuber ya. Oleh karenanya saya rasa kalau sudah kondisi seperti itu, minta ambil HP-nya dengan halus, dia marah-marah biarin saja. Biarin saja. Ditenangkan, nanti ada waktunya kita kasih ya, kasih waktu, udah kamu boleh main, bapaknya yang tegas. Ini kamu main 2 jam, jam sekian harus kembali. Pokoknya jam sekian bapak harus, ayah, abi harus lihat kamu sudah kembalikan HP.
Ya, dia mau nangis, dia mau marah, biarin aja. Daripada anak tambah parah ya. Ya saya sering sampaikan, ternyata terkadang kasih sayang kita kepada anak yang berlebihan justru membuat kita menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru merupakan bentuk pengkhianatan kepada anak. Ini Allah kasih amanah, kita khianat. Ya, kita tidak mendidiknya tapi kita ingin lepas daripada omelannya. Ya, udah yang penting anak oh nangis-nangis sudah kasih HP, diam-diam udah. Kita sibuk sendiri. Itu namanya kita berkhianat kepada anak. Bukankah kita diwajibkan, bukan sunnah ya, diwajibkan mendidik anak-anak. Kalau anak sudah sampai pada tingkatan tersebut, mumpung belum lebih parah, ambil saja HP-nya, dia mau ngamuk marah biarin aja. Biarin aja, tapi kita tetap kita sabar. Kita sesekali orang ayahnya, jangan ibunya. Ayahnya marah enggak apa-apa. Ayahnya marah enggak apa-apa. Anak-anak boleh dipukul kok, boleh. Dengan pukulan lembut, maksudnya dengan pelukan mendidik tentunya, bukan emosi. Kalau emosi enggak boleh. La taqdab, jangan marah. Tapi saya sarankan kepada orang tua ketika harus ya kalau harus memukul, ini di luar daripada hukum asal ya. Kalau harus memukul anak-anak atau membentak anak-anak bukan dalam kondisi marah, tapi dalam kondisi sadar dan dia hanya bersandiwara ketika marah ya. Karena kalau dia sudah marah, dia tidak kontrol, khawatir ucapannya tidak bisa teratur, bisa jadi tangannya mukul dan itu berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz Firanda. Ini ada pertanyaan dari saudara kita di Singapura, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasehati atau melarang anak dari menjadi gay? Susah untuk approach dan bertanya. Anak lelaki 13 tahun. Terlihat Instagramnya dia searching IG gay, ambil gambar, kemudian mukanya cenderung ke perempuan gitu Ustaz. Ya ini ikhwan kita dari Singapura minta bagaimana solusinya. Tafadhal. Aduh. Harus dikasih perhatian khusus ya. Dia benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang berdasarkan agama temannya ya, sahibus sahib, teman itu menggeret dan bisa jadi dia menjadi kecenderungan kepada gay karena teman-temannya ya, salah bergaul ya, apalagi tinggal di Singapura mungkin hal yang biasa di sana ya. Oleh karenanya saya tidak tahu kalau bagaimana solusinya karena kondisi Singapura tidak seperti Indonesia. Tetapi harusnya anak-anak tersebut dikenalkan kepada anak-anak yang lurus. Misalnya dan dia dimunculkan sifat kelakiannya. Misalnya disuruh kerja keras, kemudian atau disuruh latihan karate, main basket seperti itu yang menunjukkan sifat lelakinya bisa muncul ya. Dan yang lainnya. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi kondisi seperti ini, tapi mungkin itu bisa yang saya sampaikan sebelum lebih parah. Sebelum lebih parah. Karena kalau seorang sudah sampai pada hubungan seksual, ya, entah dia disodomi atau dia menyodomi, akan muncul ketagihan dan itu berbahaya dan itu lebih sulit untuk disembuhkan. Tapi gay bisa sembuh ya. Gay bisa sembuh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya punya kawan di Bali, dia cerita dia bertemu dengan teman-temannya gay yang sudah sembuh. Sampai saya bilang sama kawan saya, tolong bilang temanmu yang gay yang sudah sembuh, tolong bikin tulisan. Karena kita kan tidak tahu bagaimana yang dihadapi oleh mereka, bagaimana kejiwaan mereka. Tapi kalau orang yang pernah gay kemudian sembuh, dia bisa nulis cerita tentang bagaimana proses kesembuhannya tanpa harus menyebutkan namanya, mungkin bermanfaat bagi sebagian kawan-kawan yang dia terjebak dengan syahwat gay. Dia ingin kembali namun sulit, dia tidak bisa melawan syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada kawan kita di Singapura, tentu pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anaknya dipanggil, dikasih tahu ya, ini enggak boleh, abi enggak ridho, kamu lihat seperti kamu tuh laki-laki bukan perempuan, harus tegas. Bila perlu dipukul supaya dia timbul kelakiannya ya, bila perlu dipukul, saya enggak tahu caranya bagaimana. Suruh ikut karate biar dia berkelahi di pertandingan atau bagaimana sehingga muncul kelakiannya. Ya jangan kemudian belikan alat-alat masak sehingga dia bermain masak-masakan. Khawatirnya malah menjadi kewanitaan. Ya, cari teman yang benar. Cari teman yang benar, terutama teman yang ngerti. Sampaikan sama dia, bilang baik-baik sama teman yang menjadikan teman anak. Bilang, Dek, anak om ini ada begininya, Dek. Tolong bantu om untuk bisa membawa dia kepada jalan yang benar. Cari teman, karena teman itu punya pengaruh luar biasa. Ya, tetapi sementara dia masih terus punya IG, itu repot. Dia punya IG, dia tinggal download, tinggal nonton video-video homoseksual, jadi syahwatnya tergerak dan dia sudah repot ya. Jadi benar-benar harus dikontrol. Ya. Apalagi saya bilang di Singapura, wallahu musta'an, ya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa,
dan mulai sikap tegas kepada anak-anak, jangan dibiarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya saya terkait dengan pembahasan anak soleh tadi. Ini ada yang bertanya, apakah anak soleh tersebut yang dijelaskan termasuk anak angkat, anak tiri, dan anak asuh atau anak susu yang dalam pengasuhan orang tua, atau hanya anak kandung saja? Jazakumullah khairan. Kalau kita melihat sabda Nabi, waladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya maksudnya anak kandung, anak kandung. Tetapi kalau kita lihat daripada illah, bahwasanya sebab kenapa anak kandung yang sering mendoakan, karena dia yang paling merasa berbakti kepada orang tua, dia merasa orang tuanya punya jasa besar sama dia dan dia ngerti tentang jasa orang, maka dia banyak mendoakan orang tuanya. Kalau kita melihat dari sebab ini, sebab karena dia banyak doa, maka bisa juga berlaku pada anak angkat. Anak angkat dari sisi bisa jadi dia bukan anak kandung kita, tapi dia sering mendoakan kita. Kenapa dia sering mendoakan? Karena dia tahu kita ini orang baik, ya. Tadi saya katakan kenapa anak soleh disebut khusus secara oleh Nabi, ada dua sebab. Sebab pertama karena anak soleh yang paling setia mendoakan kita karena dia tahu tentang bagaimana kedudukan orang tuanya, ya, yang Allah wajibkan bagi dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, yang kedua anak soleh ini amal solehnya lari kepada dia karena orang tuanya yang telah mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, kalau ditinjau dari illah ini, dua sebab ini, maka itu bisa berlaku kepada anak angkat. Jika benar kita mendidik anak angkat tersebut, kita masukkan ke pondok, kita yang didik dia, maka insya Allah semua kebaikan yang akibat arahan kita, pahalanya juga kepada kita. Mengenai doa, tergantung dia. Ya. Kalau dia benar-benar baik sama kita, dia mengingat jasa kita, dia pasti akan banyak doakan kita, meskipun dia bukan anak kandung kita. Jadi kalau kebetulan kita diberi kemudahan untuk mengurus anak-anak, bukan anak kandung kita, kita urus dengan baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yashkurun nas man la yashkurullah. Tidak berterima kasih kepada la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau dia soleh, dia tahu ayah angkatnya punya jasa besar, tentu dia akan banyak mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita masuk ke sesi kedua, Ustaz. Berkenan untuk 3 pertanyaan lagi, Ustaz, ya. Mudah-mudahan. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Fadal, silakan Ustaz Syafiq. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Sejauh mana perbedaan antara kewajiban mendidik bagi seorang ayah dan bagi ibu? Apakah mereka harus bersinergi? Bagaimana jika salah satu pasangan tidak sefrekuensi? Jazakallah khairan, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Tentu Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah semampumu, ya. Kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga tentunya keluar rumah, kerja. Ada waktu-waktu yang kita tidak bisa bersama anak-anak. Di waktu-waktu itu Allah kasih uzur sama kita. Yang menjadi tanggung jawab kepada ibu yang bersama anak-anak di rumah. Ya, jadi masing-masing ada waktunya. Tetapi ketika kita pulang dari kantor, pulang dari kerja, tentu kita harus sisihkan waktu buat anak-anak. Saya tidak bisa bilang bahwa tentunya harus sinergi. Kalau frekuensinya berbeda itu agak repot memang. Tetapi kita menjalankan firman Allah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. Sehingga ketika kita bekerja memang otomatis kita nggak bisa fokus pada anak-anak. Tapi ketika kita pulang ke rumah sebagai laki-laki, sebagai ayah, ya kita tanya anak gimana kondisi anak, gimana istriku meroja anak-anak, gimana pelajaran sekolahnya, kita peluk mereka, kita sampaikan nasihat-nasihat seperti semampu kita ya. Jangan ketika kita sudah pulang ke rumah juga tetap saja kita serahkan kepada istri kita, tidak, ada waktunya kita dekat anak-anak, ya. Dan itu tidak lama kemudian anak mungkin mondok. Ketika mondok interaksi kita sama anak semakin sedikit. Kita kunjungi, mungkin telepon seminggu sekali, ya. Tapi harus ada seperti itu. Sehingga kalau saya mengatakan harus sama persis, tentu tidak, karena masing-masing punya kesibukan sendiri. Tetapi masing-masing berusaha melakukan sesuatu yang kalau dia ditanya oleh Allah dia bisa jawab. Itu aja saya ingin sampaikan. Kita ini tugasnya apa sih? Berusaha untuk menegakkan hujah. Hari kiamat kalau ditanya sama Allah, wahai fulan, kau sudah didik anakmu? Kita bisa jawab, bisa ya Allah. Kenapa kau tidak didik pagi-pagi? Karena saya kerja ya Allah. Kita bisa jawab. Selama kita bisa jawab, selesai. Kita melakukan yang bisa kita lakukan. Ya. Entah berapa jam, entah berapa waktu, tidak mesti sama dengan istri kita. Tapi masing-masing kita, suami istri, harus menghadirkan perasaan, saya akan ditanya oleh Allah dan saya bisa menjawab di kemudian hari. Itu yang saya maksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallah khairan, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana adab membaca doa berhubungan? Apakah suami dan istri membaca doa atau hanya suami saja? Dan apakah ada dalil ketika suami membaca doa tersebut dibacakan di kepala atau ubun-ubun istri? Jazakumullah khairan. Kalau doa berhubungan tidak harus membaca di ubun-ubun istri, dia baca sendiri aja. Ya. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang kau beri rezeki kepada kami. Ya. Wallahu alam, meskipun khitabnya kepada jika kalian datang kepada istri kalian, tetapi karena jima terjadi antara suami dan istri, maka sebaiknya dua-duanya baca. Sebaiknya dua-dua baca ya. Saya pernah diceritain sama kawan, wallahu alam benar atau tidak, tapi kawan di pondok cerita. Suatu hari dia pergi, kemudian istrinya cerita didatangi oleh seorang laki persis seperti dia. Kemudian datang, padahal dia tahu kok Mas pulang cepat. Ya, ternyata ada gini, akhirnya datang ngajak berhubungan, istrinya baca doa. Allahumma jadi minasyaitonir rajim syaitan marasakna. Ternyata itu jin. Ternyata apa? Jin. Ini cuma cerita ya. Cuma cerita, Allah makan kebenarannya, tapi orang itu cerita kepada saya. Maksud saya, yang utama laki-laki membacanya, tapi tidak ada salahnya sang istri juga ikut membaca. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak harus dibaca di telinganya. Dan tidak perlu harus angkat tangan. Allahumma tidak perlu. Sudah baca doa kemudian bismillah, tinggal berhubungan. Taib, Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Anak saya selalu tanya ayahnya lagi di mana, dan saya selalu jawab sedang kerja. Padahal yang sebenarnya ayahnya sedang sama istri yang lain. Karena kalau saya jawab jujur, takutnya belum mengerti karena masih kecil. Apakah jawaban saya seperti itu mengartikan dalam kebohongan? Allah musta'an ya. Seorang berusaha kalau anak belum mengerti, dia melakukan tauriyah. Tauriyah itu perkataan yang benar tapi disalahpahami oleh sang anak. Misalnya ayah lagi sibuk, benar kan lagi sibuk. Nggak usah bilang kerja, mungkin lagi sibuk. Ayah lagi sibuk nak. Ya, karena istri lain juga ada kesibukan. Jadi berusaha kita tidak berdusta. Kalau bisa tauriyah itu perkataan tetap benar meskipun disalahpahami oleh yang mendengar, itu lebih baik daripada seorang terjerumus dalam dusta. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di Al-Wildan dan juga para pemirsa. Semoga bermanfaat. Saya tutup apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas pemaparannya dan juga diskusinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan pertama terkait juga dengan kitab tarbiyat anak untuk anak dan juga mendidik anak secara Islami ini sudah selesai di part 1 dan alhamdulillah akan ada pertemuan kedua. Insyaallah pun akan ada pertemuan ketiga. Pertemuan kedua mudah-mudahan di pekan 4 bulan November. Dan juga pertemuan ketiga untuk di bulan Desember dan nanti akan dikonfirmasi lagi terkait juga dengan pekannya. Baik, Ustadz Firanda masih di tengah-tengah kita, Ustadz? Alhamdulillah sudah. Baik, rasanya Abi dan Umi kami cukupkan dan insya Allah kami akan tampung beberapa penanya yang memang belum sempat kita fasilitasi untuk ditanyakan kepada beliau dan insya Allah nanti kita akan teruskan kepada ofisialnya. Dan mudah-mudahan sampai nanti ditutupnya Zoom ini, silahkan bila mana ada yang ingin didiskusikan, tidak segan-segan tolong ditanyakan dan mudah-mudahan kita akan tampung dan insya Allah kita akan coba berikan solusi ataupun berikan jawaban lewat tim ofisialnya Ustadz Firanda. Syukran Ustadz Firanda setelah bergabung di forum ini dan juga syukron kepada Abi dan Umi, kepada teman-teman umum pada umumnya dan kepada adik-adikku, ikhwan maupun akhwat dan juga kepada para pegawai yang sudah hadir di forum ini. Alhamdulillah kurang lebihnya kita cukupkan. Baik, Ustaz Syafiq, siap kita tutup Ustaz? Baik. Masya Allah. Kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga acara kita di hari ini bermanfaat. Dan tambahan untuk informasi mengenai PPDB Al-Wildan bisa dilihat di bawah layar ini. Di bawah layar. Teks bisa mungkin
nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan kami dari pembawa acara MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Ya. Dan kita tutup kajian kita di siang hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi sekolah Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong berada di dua lokasi. Yang pertama, Gedung Madinah yang berada di Jalan Bidar yang dikhususkan untuk SMP dan SMA. Yang kedua, Gedung Makkah yang berada di Jalan Layar 4 nomor 8, Kelapa 2 Tangerang, yang terdiri dari playgroup, kindergarten, dan elementary school atau SD. Ruh utama pendidikan Al-Wildan adalah kurikulum yang berkualitas. Oleh karenanya, Al-Wildan Islamic School menerapkan konsep kurikulum IC atau Tahfiz and International Curriculum yang direpresentasikan ke dalam 3 kurikulum berkualitas dengan mutu berimbang, yaitu kurikulum nasional atau yang kita kenal dengan kurikulum pemerintah, kemudian kurikulum internasional atau yang kita kenal kurikulum negara anggota OECD, dan yang terakhir adalah kurikulum keagamaan atau yang biasa kita kenal kurikulum pesantren, yang dipadukan dengan pelajaran tahfiz dan tahsin Al-Quran. Adapun mutu output siswa Al-Wildan Islamic School: 1. Berakidah sesuai manhaj salafus saleh. 2. Menghafal 3 juz Al-Quran sesuai standar sanad. 3. Memiliki kesadaran beribadah. 4. Memiliki adab dan akhlak yang mulia. 5. Dapat berbicara dalam bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris. 6. Lulus UN di atas standar nasional. Al-Wildan Islamic School mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kemajuan kegiatan belajar ananda soleh dan solehah, diantaranya playground, ruang kelas yang ber-AC, kantin, wifi, musola, CCTV, dan aula serbaguna.
Untuk mewujudkan mutu yang diinginkan, Al-Wildan Islamic School dikelola oleh pengelola berpengalaman dan SDM unggul dalam dunia pendidikan. Di antaranya, Masyayikh Al-Quran bersanad dari Timur Tengah, Native Arabic dari Mesir dan Maroko, Native English dari USA, alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Lipia, Jakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, IKIP Bandung, serta alumni perguruan tinggi dan ma'had ternama lainnya. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Al-Wildan Islamic School dalam 1 tahun diantaranya adalah 1. Lajnah Al-Ubur. Setiap siswa yang telah menyelesaikan hafalan 1 juz Al-Quran, maka akan dites secara langsung hafalan serta tahsinnya oleh para masyayikh. 2. Rumah tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. 3. Field trip 1 kali dalam 1 semester. 4. Kelas meeting dan lain-lain. Alhamdulillah, siswa-siswi Al-Wildan Islamic School telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan, baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya adalah 1. Juara 2 MHQ 3 juz tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia. 2. Juara 1 MHQ 2020 di Global Islamic School. 3. Juara 1 dan 2 MHQ 2019 di Sekolah Insan Cendekia Madani. 4. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Bidang IPA tingkat Kabupaten Tangerang 2020. 5. Juara 2 dan 3 Pidato Bahasa Indonesia tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia dan lain-lain. Awaddu an ukhbirakum an hadhil madrasah. Ra'i hadhil madrasah innaha jamilah wa mumti'ah wa fiha bi'asalihah. لأن تدرس فيها المواد الشرعية كالفقه والعقيدة والقرآن وأشعر بارتياح وأستمتع فيها. وأما من حيث الدروس في هذه المدرسة إنها قليلة حتى أستطيع أن أركز وأستوعب عن هذه الدروس جيدا. وأما من حيث المدرسين أقول لهم جزاهم الله خير الجزاء في صبرهم وكذلك إنهم متميزون في تدريسهم. وأما من حيث الأصدقاء إنهم طيبون في أخلاقهم وسلوكهم. وزاد ذلك إنهم يتناصحون بعضهم بعضا. هذا ما تيسر لي أن أخبركم عن هذه المدرسة. I like studying here because it's very exciting, fun, and interesting things happen here. I like the teachers here because they are generous and kind. Also, they are good at teaching, especially when they teach religion subject. They are so disciplined. My friends are kind, friendly, and also generous. We are close at sports, English, Arabic, but I prefer the most Arabic and sports. And why did I like sport? Because I already told you, because sport, if I do sports, we will be close at each other. Or if English, when I'm on elementary school, I studied for 6 years, and now it's very challenging. Ahlan wa sahlan di sekolah kami Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi, yang mana lokasi tepatnya ada di wilayah Jalan Alinda di Kaliabang, Bekasi Utara.
di mana sekolah kami berdiri atas masukan saran dari teman-teman kajian Yayasan Bina Insan Bekasi Utara, berdiri pada tahun sekitar 2015, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir kurang lebih 5 tahun. Bahwasanya sekolah ini terdiri dari TK, SD, dan juga SMP. Pergi haji jika mampu dikerjakan. TKA, yes. TKB, Target capaian yang kita akan hasilkan yaitu output Al-Wildan 2 Bekasi ada berkisar 6-7, di mana yang pertama kita berakidah dan juga bermanhaj salafus soleh. Lalu yang kedua, kita juga menuntut anak-anak untuk bermuamalah atau beribadah sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu kita juga menargetkan hafalan anak-anak untuk SD 4 juz, SMP 3 juz. Siapa yang mengetahui hukum dari la nuridu? Angkat tangan. Dandi. Mana yang mat? La. Kenapa dia dikatakan mat? Tabi'i. Dan juga untuk bahasa Arab interaktif untuk PIC 1. Tidak ada yang lain. Nah, apa maksudnya? Bahasa Inggris untuk PIC 2 dan juga UN di atas rata-rata. I think I would have thought that it would be a Monday, but a Saturday. Dan ini adalah guidance kita untuk melangkah. Ini adalah batasan kita. Mudah-mudahan dalam 6 tahun ke depan, dalam 3 tahun ke depan di SD bisa kita realisasikan ke dalam janji-janji atau visi dan misi dibentuknya Al-Wildan 2 Bekasi. Kami terdiri dari berbagai macam guru dari berbagai tingkat keilmuan dan kedisiplinan, baik dari diniyah maupun dari umum, di mana total tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan hampir lebih kurang 64 orang. Dan kekhususan dari Al-Wildan pada umumnya, kami ada di 2 Bekasi di sini, kita mengusung untuk kurikulum TIC, Tahfiz International Curriculum, di mana kita memadukan kurikulum kepesantrenan, kurikulum kedinasan, dan juga kurikulum internasional. Maka dari itu, hampir 80% kurikulum kita ada di diniyah atau di agama. Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Wallahi, ilmu Al-Quran tidak akan pernah berubah. Dan yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mr. Khalid. I'm originally from England, although I lived for a long time in Australia.
So my accent when I speak, sometimes it's English, sometimes it's Australian. But the main thing is that when I do speak English, people understand me. At the moment, I'm working for Al Wildan, and at the moment we're in Bekasi, which is Al Wildan 2. Al Wildan 2, or Bekasi, is a very, very good school. They have from kindergarten through to junior high school, boys and girls. What is very good about them is that they, even when the children are very, very young, they keep the boys separate from the girls in the Islamic way. And this is a very inspirational way of running a class, and it's my pleasure to be able to teach in this kind of class. So I think probably that is enough for now, and I hope to be able to see other people in the future. So from me, Mr. Khalid, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.